Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sugeng dalu untuk saudara-saudara setanah bangsa Indonesia semuanya. Apa kabarnya? Ya, berjumpa lagi bersama channel Joko Pingit-Pingit ini ya. Kita bercerita selalu yang nyata. Cerita apa adanya dan cerita selalu yang nyata. Yang tidak nyata nggak perlu saya ceritakan. Hanya misalkan andai kata seumpama anggap saja itu orang berayal ingin punya rumah mewah, mobil mewah ya, punya villa ya, tapi itu berayal, hanya misalkan itu tidak nyata dan tidak pasti. Lebih baik kita cari yang pasti dan kita selalu semuanya untuk saudara-saudara setanah bangsa Indonesia semuanya, saya Joko Pingit selalu mendoakan untuk Anda selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala semuanya, juga digampangkan dan diangkat derajat kita, digampangkan mencari uang dan kita dikasih pernapasan sampai hari ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu wa syukur-syukurilah ya bahwa kita dikasih pernapasan sampai hari ini ya. Mungkin malam hari ini saya bercerita tentang apa adanya saja ya. Benar gak ya? Hari semakin kan berganti, bulan semakin berubah ya, tahun semakin berganti juga ya. Tidak terasa usia kita semakin bertambah ya. Tambah beban, tambah saling sama-sama merasakan hujan kehujanan, panas kepanasan ya. Bagaimanakah kita selama masih hidup di dunia ini ya, mencari uang sebanyak mungkin ya, makanya itu mati sakjroning urip, urip sakjroning mati. Jadi hari ini Joko Pingit ceramah, nanti kalau berapa jam lagi kita akan capek tidur kan gitu. Mati sakjroning urip, urip sakjroning mati ya. Jadi kita harus menyusuri hidup ya. Jadi kayak mutar terus gitu loh kawan. Mutar, coba aja nanti rasain. Biarpun orang banyak duitnya, banyak hartanya, tetap seperti kita. Seperti Joko Pingit ini ya. Jadi muter terus, punya uang makannya juga sama. Apa yang saya rasakan, saya makan ikan, tentu orang kaya itu juga makan ikan. Ya tahu? Saya lapar, orang kaya itu juga lapar. Karena apa? Sama-sama manusia, sama-sama diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di bumi ini, sama-sama saling panas kepanasan, hujan kehujanan. Maupun Anda pakai AC bekerja, tetap nanti di luar AC panas juga. Ya, makanya itu kenapa saya menyukain batu warna pink kayak gini. Ini pink ya kawan kayaknya. Makanya suka cendramata warna pink. Karena apa? Suhu derajatnya itu kuat. Kadarnya, kalamosnya itu tinggi sekali. Suhu derajatnya batu mulia. Ya, makanya zaman dulu itu yang menyukain seorang raja-raja. Raja yang mulia. Juga raja di negara lain, juga di tanah Jawa. Itu dulu raja-raja itu menyukain koleksi-koleksi cendramata yang warnanya pink. Pink itu batu kadarnya itu sangat keras ataupun suhu derajatnya keras kalau ditester dengan apa itu diamond tuh. Makanya raja-raja itu juga tidak luput memelihara kuda hitam dan kuda putih dan kuda yang tutul-tutul ya dah. Ya, makanya juga raja juga mengoleksi keris, tombak ya. Juga raja menyukain burung perkutut ya. Karena burung perkutut itu kalau meninggal kawan-kawan ya, itu bangkainya tidak akan bau. Ya, beda sama burung-burung lainnya gitu loh. Makanya saya ini selalu bercerita apa adanya ya. Orang bilang kalungnya Pak Joko Pingit itu banyak sekali, banyak. Saya suka kalung-kalung seperti ini ya, aksesoris ya. Karena kita itu cinta budaya tradisi Indonesia ya. Saya sukanya begini kesenian saya ya. Anda mau melihat saya alhamdulillahirobbilalamin ya.
Kalau nggak suka ya alhamdulillahirabbil alamin juga. Nek Jawa nih, kowe nyawang aku seneng bejo, nek kowe ora seneng karo aku yo bejo juga. Gitu loh. Jadi yang penting kita itu saling bersama-sama dan saling melengkapi, juga saling berbagi cerita ya, juga kita sharing, nanti sharing disaringkan gitu loh. Jadi orang paham harus memahaminya ya, orang ikhlas harus ditindas dengan kesabaran, kesabaran tindas dengan beramal. Beramal itu ribuan cara, beramal menyenangkan guru kita, yang beramal dengan berwujud benda atau sembako gitu loh. Jadi banyak sekali itu. Makanya kita selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya, dan kita syukurilah diangkat derajat kita, dikasih kekuatan, dimudahkan rezeki kita, digampangkan mencari pekerjaan. Itu loh. Kalau menjadi orang kaya paling enak kawan-kawan. Kesana kesini di awal. Ya toh, di awal. Tapi kalau orang nggak punya seperti kita ini, ya juga di awal. Di awal siapa? Anak istri kita. Kalau orang kaya kan dia mempunyai pabrik, ya toh, anak buahnya banyak, bekerja akhirnya. Benar nggak? Ya, makanya jadi orang yang kaya raya itu sangat bagus sekali. Kaya akhlak, kaya hati, kaya uang, kaya beramal, ya itu kaya. Semua itu dikasih Allah Subhanahu wa taala, itu kaya. Nggak ada yang miskin, semua kaya. Dikasih mata, dikasih hidung, dikasih mulut, dikasih telinga, dikasih driji, ya, dikasih tangan, ya, dikasih rambut, ya toh. Nah, makanya kita semua itu kaya, nggak ada yang miskin di mata Allah Subhanahu wa taala. Allah itu tidak pandang bulu ini mau miskin mau kaya, itu semua sama ya. Ya bener nggak, semua sama. Nanti kalau sudah mati ya akan dipendem ya, akan dikubur. Makanya sebelumnya kita seperti itu kawan-kawan, kita selalu saling melengkapi dan saling gotong royong, itu penting sekali ya. Ya makanya saya Joko Pingit selalu seperti itu, dan saya itu suka koleksi burung juga loh kawan-kawan. Juga saya ini dinamakan Joko Pingit manusia seribu aneh, asli wong Jawa Tulen. Jadi aku belajar ribuan dan jutaan selama aku masih hidup mencari ilmu ya, ilmu keikhlasan, ilmu kesabaran, ya juga ilmu beramal. Bagaimana caranya ini ya, supaya saya ini rambut saya tadinya hitam menjadi putih, jenggot saya ini pun sudah ada yang putih lah ya, hanya itu. Makanya zaman dahulu itu sama zaman sekarang itu kemajuan luar biasa juga loh. Zaman dahulu raja-raja itu baik, ya toh. Makanya raja-raja itu menyukai cenderamata warnanya pink, kuning, hijau itu ya, apalagi seorang ratu-ratu dan para raja-raja. Tapi batunya jangan yang palsu. Kalau batu permatanya palsu, jadi orangnya palsu terus ya. Makanya cari batu mulia yang dari unsur karbon ya. Kalau sudah dibentuk ya diproses. Zaman dahulu nggak ada mesin kawan-kawan ya, nggak ada mesin buat memoles gitu. Tapi sekarang canggih, ada mesin buat moles bagus. Kalau ini kan cuttingan zaman kerajaan-kerajaan ini, pakai amplas, pakai gerinda begini kan. Zaman dulu itu pakai itu loh kawan-kawan, yang buat ungkal, tahu ungkal ya, itu dulu zamannya raja-raja membuat seperti itu. Tapi khusus raja ratu yang paling istimewa ataupun paling sitimewa ataupun paling yang gendemnya mewah. Makanya kalau kita membahas tentang cenderamata seorang raja zaman dahulu, itu karismanya itu luar biasa kawan-kawan, dahsyat sekali. Apalagi raja itu menyukai barang koleksi seperti keris, tombak, itu yang asli, bikinan dari batu meteor gitu loh. Zaman dahulu kerisnya raja itu bikinan dari
batu meteor gitu. Yang membuat nggak sembarangan orang kawan-kawan ya. Tapi kalau sekarang ini bikin keris dari apa? Dari pande. Dulu pun juga pande, tapi besi. Dari besi toh. Ya, besi sudah lolaan pabrik. Kalau dulu enggak. Dulu itu batu dari meteor, keris raja itu tombaknya. Ya, tapi raja itu juga menyukain burung perkutut dan kuda. Ya, zaman dahulu. Makanya kuda-kuda sekarang kayaknya itu di tanah Jawa ini kayaknya sudah kayak tenggelam gitu ya. Makanya kuda-kuda itu harus ada lagi, itu bagus loh. Ya, karena apa? Itu kesukaan para raja di tanah Jawa. Gitu loh. Para temenggung, para prabu di prabu sejagat tanah Jawa, juga senopatinya raja itu menyukain kuda. Nah, sekarang paling enak ada Avanza, ada Pajero, ada Blutuner, ya toh. Sekarang enak kudanya kuda sembrani, nggak capek. Udah mesin kok kawan-kawan, pakai mesin udah nyampe gitu. Kalau dulu enggak, gitu loh. Makanya saya menyukain warna-warna pink seperti ini ya, itu batu yang asli dari tetesan air, tetesan embun. Saya tadi kalau menceritakan sebuah raja-raja itu menyukain barang-barang yang internasional ya. Makanya di tanah Jawa ini sebenarnya batu intan, batu mulia itu banyak sekali kawan-kawan. Cuma kita harus membutuhkan lab ya, ataupun yang buat mengetes keaslian batu ya. Sebenarnya batu itu ada banyak sekali yang salah mengartikan. Sebenarnya suhu derajatnya kalau batu dari perut bumi itu suhu derajatnya tinggi sekali kawan-kawan. Ya, tapi kalau bikinan pabrik atau bikinan lolaan manusia openan, itu bikinan bukan alam ya. Itu rata-rata suhu derajatnya nggak ada gitu. Ya memang di open tapi tidak ada lebih tinggi, nggak ada. Tapi kalau batu dari unsur karbon ya itu suhu derajatnya akan tinggi sekali kalau dari alam. Karena apa? Di dalam perut bumi ataupun perut gunung ya. Gunung manapun ada batu mulia kawan-kawan ya. Batu mulia bukannya yang mempunyai demon itu bukannya orang luar negeri saja. Indonesia ini banyak sekali batu berlian. Cuma cara melolahnya dan cara memprosesnya itu tidak sama kawan-kawan. Ya, kalau di luar negeri biarpun kecil sekerikil gini, nilainya sangat luar biasa sekali. Makanya banyak sekali yang belum memahami tentang berlian dari apa toh. Padahal berlian itu dari unsur tetesan air, tetesan embun, membekulah di dalam perut bumi jutaan tahun, miliaran tahun, akhirnya lapat panas dan lapat dingin menjadi satu, membeku dan menjadi kristal. Ada warna hijau, warna putih, warna kuning, warna-warni ya. Makanya semua itu serba ada. Seperti tadi saya cerita. Allah itu mengasihi hamba-hambanya itu kaya semua, nggak ada yang miskin. Ya, cuma kalau kepintaran, kepandaian itu berbeda-beda gitu loh. Makanya seperti batu mulia ada warna merah, ya pink gitu ada. Tapi kalau batu alam kawan-kawan itu mahal. Memang batu alam kalau warnanya pink itu sangat dahsyat sekali. Ya, kalau bikinan manusia biarpun pink nggak ada suhu derajatnya kurang gitu loh. Tapi kalau batu alam di dalam perut bumi ya dari kaki kita 160 meter itu ada suhu derajatnya tinggi. Ya contoh itu kalau dicoba tester diamond gitu tinggi gitu. Itu namanya bukan kekerasan tapi suhu derajatnya. Derajatnya itu batu kalamosnya seperti emas. Emas ada yang emas 16, ada emas 23, ada emas 24 begitu loh kan. Kayak seperti mobil ya. Mobil ada Avanza, ada Blutuner, ada Pajero gitu. Kalau
Makanya sampai ada, aku kepengen ngerti berlian demon. Ya, demon itu batunya memang kalau batu keras atos kawan-kawan. Coba makan kalau nggak percaya atos toh. Tapi kalau kalau kasar, kasar itu dari alam itu nggak ada batu yang kristal bersih, itu jarang. Mesti ada dipilih yang paling bersih mana ini, satu kotak itu ya. Itu yang bersih ini. Oh ya, itu aja lah. Saya pilih yang bersih aja gitu kawan. Oke kawan-kawan semuanya, cerita Joko Pingin sampai di sini dulu. Bila ada kesalahan dari kami, mohon maaf sebesar-besarnya. Ini hanya cerita, tapi cerita yang nyata, tidak cerita yang bohong. Enggak ya? Makanya kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan kita selalu dimudahkan rezeki, dan rezeki kita ya. Untuk saudara-saudaraku semua yang ada di perantauan, jangan lupa jaga kesehatan. Saran Joko Pingin ya, jangan lupa subscribe, like ya, tekan tombol loncengnya biar Anda mendapatkan wawasan dari channel Joko Pingin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.